Banyak anak-anak muda nih sekarang juga udah C-level nih Pak. Iya, Value apa yang mereka mesti miliki nih Pak? Ya saya maklum sih Pak, regenerasi. Ya kan, ada pucuk pimpinan itu kan owner juga, mereka C-level, mereka presidi, director. Tetapi kan tidak ada successor. Iya. Kalau mereka mungkin percaya successor profesional, belum tentu 100% mereka percaya. Iya. Sehingga mereka butuh successor di keluarga, family. Jadi family itu ada successor yang lanjutan mereka lebih percaya daripada profesional. Ada yang gitu. Tapi ada juga perusahaan yang percaya profesional dengan track record, pengalaman, trust and commitment tadi. Dilanjut Pak, silakan. Gen Z nih, milenial nih, tiba-tiba udah C-level. Bisa CEO, CMO, COO, apalah. Jika mereka belajar Pak, bisa. Tapi jangan terlalu buru-buru masuk mengambil putusan-putusan yang tegas. Dia mesti ada satu tingkatan bersama dengan profesional Pak. Misalnya ajak Pak Ismet nih, pengalaman. Nah dampingi Pak. Baru bisa. Kalau mereka dilepas Pak, bahaya. Bisa ambil keputusan yang spektakuler yang berbahaya justru buat perusahaan. Kita coba ingat ya, barusan belum lama ini kan ada industri yang kan orang tuanya pass away, anaknya lanjut. Mungkin anaknya kurang pengalaman atau pendampingan kurang kan hampir bubar. Nah ini contoh Pak. Nah bagaimana dengan ada perusahaan yang mereka sudah mature Pak, dipersiapkan. Successor dipersiapkan dari anaknya. Dikasih kerjaan yang nggak gampang-gampang ya, susah. Dari bawah dulu. Dari bawah Pak. Jangan tiba-tiba anak bos, toto ada di C-level. Karbit Pak. Wah itu bahaya Pak. Berbahaya ya. Di karbit. Kalau saya lihat banyak perusahaan developer senior Pak, mereka persiapkan. Dan jadi Pak, jadi naik. C-level dimanapun mereka berhasil. Karena mereka belajar. Jadi learning by doing tuh beda dengan zaman kita sekolah, zaman kita kuliah. Belajar teori, textbook habis ditelan, keluar bingung. Makin apa ya? Nah sekarang ini zamannya adalah belajar aplikasi. Belajar aplikasi jadi sambil monitor. Welcome to SOS Podcast. Tempat orang-orang hebat bicara. Oke, udah ready? Oke, welcome to SOS Podcast, Synergy Open Talk Session. Pak Alvin, terima kasih sudah hadir di SOS Podcast. Di tengah kesibukan Bapak, menyempatkan untuk hadir di SOS. Terima kasih Pak Alvin. Thank you. Teman-teman, kita ada giveaway buat teman-teman semua. Mau tahu caranya? Tonton video ini sampai akhir. Nanti akan ada produk dari Ngomong Si Gampang. Nah, ini sangat famous ya, Pak Suprato. Insight-insightnya sangat bagus. Pak Alvin kira-kira bisa jelaskan nih, Pak Alvin sebagai director di LV, juga ceritakan tentang background Bapak. Saya dengar juga Bapak di finance sebelumnya, di marketing. Nah, ini kita pengen dengar insight dari Bapak nih. Bisa ceritakan sedikit tentang Pak Alvin ini siapa nih Pak? Yes, oke. Terima kasih Pak. Jadi kita balik cerita nih, saya starting mulai masuk di properti Pak, tahun 88. Jadi properti waktu itu masih marak dan masih sedikit developer. Kebetulan pada saat itu Ongko Group itu bikin yang pokoknya emas-emas lah. Kalau emas, coba cetak emas, Cinere emas, kayaknya emas semuanya. Emas. Nah, terlibat di sana saya sebagai awal finance manager. Dipercaya waktu masuk finance manager, berjalannya waktu jadi directors. 2, director project, kemudian director corporate. Jadi berakhir pada tahun 98 krisis Pak. Krisis benar. Krisis moneter. Saya termasuk last man standing. Jadi bagaimana last man standing itu bertanggung jawab pada akhirnya untuk urusan keuangan Pak. Wah itu paling sulit tuh ya. Paling sulit karena kita berhubungan dengan perbankan. Yang waktu itu Pak Ismet tahu kan waktu krisis itu Pak bunga 60% Pak. Kita orang terakhir bagi keuangan gimana settlement dengan perbankan. Kita harus fight. Jadi kan perbankan kan begitu ketemu utamanya belum bayar gimana. Bunga 60% saya diam aja Pak. Dengerin aja. Yang penting ujungnya saya datang ke sini bukan bicara bunga denda nih, mau beresin. Bagaimana sangkutan mengenai kolateralnya, jaminan kan Pak, utang berapa. Jadi waktu tekanan-tekanan itu berat sekali. Tapi akhirnya kita mesti bicara juga perbankan. Saya datang mau tukar kolateral. Ini fairnya sekian miliar, tukarnya lain sekian. Jangan ngomong soal kena denda dan bebannya. Itu poin yang paling berat Pak.
Jadi akhir daripada itu tahun 2000 krisis selesai, perbankan beres, saya baru keluar. Lanjutkan tugas lainnya. Ya. Kemana Pak dari situ Pak? Nah waktu itu saya diminta sebagai konsultan properti di sebuah bank. Ya. Nah, 2 tahun Pak. Jadi saya coba menseleksi sertifikat yang mereka miliki, apakah yang cocok tanahnya, bisa segera di-develop. Tapi berjalan waktu nggak jadi tuh. Perbankan tersebut juga kena kolaps Pak. Ya. Baru saya masuk join di Agung Sedayu Group. Ya. Nah kebetulan Agung Sedayu Group itu mencari GM Finance. Saya masuk tuh Pak. Ya. Dan pada saat yang bersamaan Agung Sedayu joint venture ada 3 proyek dengan Agung Podomoro Land. Ya. Nah jadi waktu itu 3 proyek Pak. Manggolo Square, Kelapa Gading Square, Pantai Indah Kapuk. Saya jalan 5 tahun Pak. Cukup lama ya? Cukup lama. Setelah 5 tahun, bagaimana? Pokoknya berjalannya waktu, akhirnya selesai proyek joint venture, saya full tarik ke itu mulai Agung karir Podomoro. Bapak ya? Ya mulai itu Pak. Berubah jadi marketing. Iya tuh, saya dengar Pak Alvin jagoan finance, terus pindah ke marketing ya. Ternyata orang yang bisa finance, bisa marketing itu bisa lebih cepat adaptasi ya Pak? Ya biasanya gitu Pak. Iya. Jadi kita bisa kontrol. Jadi artinya kan biasa kan kadang-kadang kan ada sesi di mana orang finance bilang I am the blood of the company. Iya. Wih saya darah loh. Iya. Kalau nggak ada darahnya nggak jalan loh. Iya. Orang marketing bilang I am the skeleton. Iya. Saya tulang belulangnya. You punya darah nggak punya tulang belulang nggak bisa jalan. Nggak bisa jalan. Waduh gimana nih? Nah saya meimbangi Pak. Ya. Jadi bagaimana tuh saya bilang nggak bisa gitu. Sama-sama lah. We are the whole body of the property developer. Gitu Pak. Yang masuk mau bicara darah sendiri, tulang sendiri kan nggak bisa. Full body. Baru tuh Pak. Bisa netral tuh. Kalau nggak antara marketing, orang finance, namanya adu mulut, adu gagasan, beda-beda duit sama beda-beda barang Pak. Iya. Yang satu merasa nyariin duit, perlu keluarin duit. Iya. Yang satu finance, mesti jagain perusahaan Yes, gitu kan. yes. Nah Bapak Jadi, menguasai dua-duanya. Betul. Jadi pada saat itu kebetulan memang saya background educationnya di finance Pak. Iya. Jadi perjalanan waktu saya coba menyesuaikan diri. Bagaimana ngontrol keuangan yang efektif dan efisien. Iya. Ini penting Pak. Jadi bagaimana mengelola apalagi properti kan Pak. Betul. Properti itu sangat ketat dalam cash flow. Ya. Ini penting Pak. Jadi kalau properti bisnis tidak bisa menegaskan diri, mengatur dengan cash flow yang baik Pak, berat Pak. Ya. Kita menjalankan beri pertama land aja berapa uang yang kita spend. Ya, mesti. Land belum diapain Pak. Ya. Acquisition of land ya Pak. Belum lagi operational structure-nya, project berapa lama nih. Tanah itu bisa mulai garap, itu kan ada kena internal rate of return. Internal rate of return tuh butuh Pak, orang properti itu uang beredar mandek itu kena sikap yang namanya interest Pak. Ya, bunga. Bunga Pak, berjalan. Apalagi kalau zaman awal-awal kan properti land bank itu kan banyak di finance oleh perbankan. Ya. CEO-nya ya. Iya, semua Pak. Perbankan memberikan pinjaman untuk operasional kalau nggak hati-hati Pak. Nah makanya saya waktu ini program keuangan harus benar-benar ketat, jualan juga harus ketat. Jadi uang yang dilancarkan, dijalankan itu mesti efektif dan efisien. Ini penting banget Pak. Pengalaman saya selama kurun waktu itu adalah bagaimana tidak saling sikut, antara keuangan tidak boleh, antara marketing mau jalankan, jangan juga kegedean. Nah perimbangan. Ya. Jadi berjalan waktu itu Pak, saya jadi masuk di dalam positioning sebagai orang yang bergerak di lapangan, sebagai marketer Pak. Bermasuk di belakang meja yang hitung duit, ayolah kita sama-sama yuk. Berkolaborasi. Berkolaborasi, membuat satu gagasan bagaimana supaya efektif, proyek jalan, bisa terbayar utang, beli lahan Pak, ada berikan profit. Ya, Bapak tuh kan mulai besar waktu itu tuh di Podomoro, di Central Pak. Park ya. Itu masih dari tanah atau apa sudah bangun ya? Waktu saya masuk join itu udah ada bangunan Pak. Udah ada Waktu bangunan itu, ya. Baru jadi mulai apartemen ya baru. apartemen. Jadi apartemen Belum menjadi satu kompleks. Belum semua. Belum. Waktu saya join mulai masuk apartemen Mediterania udah ada. Iya, Mediterania. Royal Mediterania bikin, mall dibuat Pak, office tower, kan itu komplek mixed use terbesar pertama kali, 23 hektar tuh Pak. Iya. Total apartemen aja 17.000 unit Pak. Wow. Wow.
Besar sekali. Mallnya memang kita bilang bahwa one stop living di situ. Ada office tower, ada tempat tinggal, apartemen mumpuni lah. Mall, ya kan Pak, Center Park Mall, hotel, Novotel. Jadi ada taman. Jadi waktu itu orang masih gandrung. Jadi masa itu adalah di mana orang bangga punya apartemen. Jadi bagaimana memiliki rumah, kalau bisa punya satu unit apartemen, wah beda Pak. Udah zamannya lagi punya villa. Jadi jualannya Pak, kacang goreng. Betul, saya ingat tuh ya, sukses besar. Waduh itu. Pak, setiap event itu Pak, bisa jual per hari Pak, bisa 60-80 unit per hari Pak. Luar biasa. Coba bayangkan kita jualan selama berminggu-minggu, sebulan berapa, bisa ratusan unit Pak. Makanya Center Park itu ya menjadi ikon waktu itu ya. Ikon dan anchornya adalah mallnya, hotelnya, huniannya. Terus ada taman yang Tribeca pertama satu kali kan ada dancing fountain. Jadi kita blow up Pak. Nah saya waktu itu di bidang marketing exposure. Bagaimana semua tempat tinggal all in one. One stop living. Berhasil Pak. Ya sukses itu mall. Perlu Pak. Awalnya kan mall anak muda. Sekarang menjadi mall meeting point ya. Iya. Betul. Ya kalau meeting, saya juga kalau mau meeting sama orang di tengah-tengah di mana ya? Kita meeting di Center Park ya. Iya. Zaman dulu kan di Mall Taman Anggrek. Iya. Kan jarang Pak. Jadi kebetulan waktu itu kan Pak Tiatma kan punya konsep mixed use. Ya. Jadi super block. Semua ada. Jadi dipadatkan sebuah kawasan yang 20 hektar, dibangun konsep-konsep itu. Dan hal yang menarik adalah konsep daripada feature-feature dari sebuah konsep Pak, gambar, harus wujud. Tidak hanya sebuah cerita, harus menjadi fakta. Nah itu waktu itu ya Agung Podomoro dipercaya. Apa yang dibangun bukan hanya gambar, tapi lebihnya muncul baru. Ada ekstra, bukan malah ekstra fasilitas. Yes, kadang-kadang ada orang kan ini dikurangin, jangan dulu deh. Itu semoga nantilah. Nah waktu itu enggak. Jadi gambar yang dibuatkan master plan-nya 5 tahun lalu jadinya 10 tahun kemudian sama persis dan nambah Mas. Ini konsep mixed use yang saya katakan pada saat itu Agung Podomoro Land itu memang dipercaya dan memang fakta dia bertumbuh sebagaimana konsep itu. Value apa yang Pak Alvin pegang dalam memimpin sebuah proyek atau perusahaan Pak? Values itu proses Pak. Tidak mungkin kita tanpa values, edit values, nilai tambah. Kalau saya punya prinsip itu, nilai tambah dan proses itu bertambah ke atas Pak. Itu dikatakan growth values. Jadi kita bertumbuh. Nah proses ini saya cuma pegang komitmen and trust. Ini values. Sebagai pelaku kita juga ya Pak, sebagai profesional ya di bidang properti misalnya. Mesti dipercaya dan komitmen. Tidak hanya bicara dipercaya tapi tidak komitmen Pak. Nah waktu itu juga apa yang dilakukan oleh pada saat itu Agung Podomoro dipercaya, trust. Nah jadi kayak seperti koin Pak. Satu koin itu 2 side, 2 sisi Pak. Di bolak-balik pun satunya trust, Bapak beli gambar sebagai konsumen Pak. Bapak bayarnya gambar kan Pak. Barang belum ada nih Pak. Nah sebaliknya ada komitmen. Gimana wujud Bapak punya gambar sama di awang-awang Pak? Jadi nggak nih? Nah jadi kalau kita pun bicara sebagai sebuah developer, harus ini Pak. One coin two sides. Satu trust, satu komitmen. Nah kembali ke pribadi. Kan kadang-kadang orang stempelnya gampang Pak. Orang marketing ngomong doang. Cerita doang. Kecap nomor 1 doang Pak. Nah saya belajar situ bahwa nggak bisa Pak. Karena kita bicara marketing long run kan Pak. Kalau calon klien dari awal kita ngomong sampai mereka percaya, memang sesuai komitmennya ada. Jadi kita berani tampil di mana-mana, values itu tambah. Berarti nilai kita nambah, kepercayaan developer juga bertambah, berarti growth values because of edit values. Gitu loh Pak. Ya jadi memang penting sekali developer itu dipercaya Pak. Betul. Karena kan developer nggak bisa buktikan pembangunan Pak. Betul. Yang ada adalah dipercaya dulu Pak. Bahwa ini pasti dibangun sesuai dengan gambar ya Pak. Nah kalau sudah itu value itu naik, terus ditambah terus value-value lainnya Pak. Kurang lebih gitu ya Pak. Betul Pak. Jadi
Value itu kan value and values. Iya. Ya, Pak? Jadi nilai tambah itu akan memberikan nilai tumbuh. Jadi bagaimana Pak Ismet kan pengalaman banyak juga. Bapak kenal banyak developer besar. Sampai hari ini Bapak bisa sebutkan 10 besar gitu Pak. Itu mereka mempunyai values yang bertumbuh. Sehingga membuat tadi awareness yang tinggi adalah karena mereka melalui satu proses pendalaman yang mereka tingkatkan dengan edit values mereka punya growth values Pak. Iya, betul. Sama seperti sosok lah. Ya Pak, kayak kita lah Pak. Kita kan mesti memiliki satu hal yang kita positif. Satu adalah dipercaya Pak. Ya. Dipercaya itu kan kita komitmen dibuktikan dengan fakta yang nyata. Bukan cuma cerita nih Pak. Ya. Banyak orang gitu. Katanya, jangan Pak. Buktikan. Harus buktikan. Ya. Kayak gitu Pak. Ya. Nah di dalam perjalanan Pak Alvin, apakah Pak Alvin pernah gagal? Dan apa yang membuat Pak Alvin bisa bangkit kembali? Gagal tuh gini Pak. Saya paling lama itu kan waktu itu tahun 88 mulai di properti kan di Ongko Group. Ketua Pak Ismet waktu itu, 93 Pak. Itu nggak gampang Pak. Berjalan krisis Pak. Iya, 98. Saya waktu itu Director sebagai legalitas Pak. Director yang tercantum secara legalitas Pak. Harus bertanggung jawab. Iya. Jadi nama-nama perjanjian keperbankan itu harus selesai. Sampai kita tuntas di dalam namanya status acquit and discharge. Jadi kita selesaikan tugas pekerjaan secara legalitas tercantum dan keluar pun Pak harus acquit and discharge. Jangan sampai terlibat. Yeah. Tetapi yang terjadi apa Pak? Waktu itu ya Pak, setelah Ongko Grupnya collab, masih tertarik ke perbankan, sesuatu perbankan Pak. Terlibat dalam agreement. Saya waktu itu director. Waktu itu ternyata ada gantung Pak. 7 tahun kemudian saya setelah keluar Pak, masih terlibat. Itu Pak, saya syok banget Pak. Ya. Tapi karena yang tadi katakan bahwa kita memiliki satu komitmen yang bertanggung jawab Pak, saya hadapi. Ya. Itu stress point tinggi Pak. Jadi meskipun saya minta bahwa partner waktu itu bilang saya dampingi legal ya, saya bandingi pengacara, saya nggak butuh, saya bilang saya 7 tahun keluar Pak. Wah itu berat sekali. Itu buat saya ada kegagalan dalam arti maintenance bisnis yang udah berjalan 12 tahun Pak. Terlibat kembali 7 tahun kemudian, ya kita harus bertanggung jawab. Saya selesaikan. Itu paling berat. Jadi meskipun saya dibilang didampingi pengacara, saya nggak butuh. Nggak, end off aja. Selesaikan. Ya sebenarnya kan Bapak kan sebenarnya kalau di sini kan, wah gua kan udah nggak di sana. Iya. Ya. Tapi Bapak ada di legal ya. Betul, karena legalitas. Nah itu Pak. Iya, Jadi iya. kita pengalaman juga bagi C-level director, presiden direktur ya. Perlu pertimbangkan sebelum dilakukan akte notaris ya Pak. Yeah. Kita terlibat tanggung jawab kan akhirnya Bapak lihat kan di newspaper kan Pak. Yeah. Kepsat masih tersangkut dengan BPPN Pak. Yeah. Udah puluhan tahun Pak. Nah itulah kepentingan kita sebelum kita diputuskan yang bertanggung jawab perusahaan termasuk di dalam legalitas Pak. Timbang-timbang dulu deh. Saya sampai keluarkan akte itu, akte dicat nih. Tuh nama saya udah keluar bebas. Tanpa syarat. Yeah. Tapi karena saya respect Yeah. ke perusahaan yang lama meskipun itu orang udah jutaan Pak udah off Pak. Ya udah beresin lah. Itulah yang merasa saya pikir. Bagaimana Bapak bangkit kemudian Pak? Nah saya cuma lihat Pak tanggung jawab saya di batas lampau. Yeah. Kalau yang positif saya ambil Pak. Yeah. Yang negatif saya off kan. Jadi saya ke report kemudian waktu itu masih mulai masuk di Sedayu tuh. Jadi orang-orangnya tuh ketemu saya di kantor Sedayu tuh, ya udah beresin lah. Iya Pak. Tapi saya mikir gini, saya bilang sama mereka, saya masih sebagai officer loh di developer lain. Jangan saya terbawa cacat ke dalam developer ini. Saya bilang mereka, saya mau clean and clear. Ayo, sama-sama yuk beresin. Karena kan nggak baik Pak. Ya betul. Saya masuk ke dalam satu perusahaan baru, tersangkut negatif, bukan saya yang berbuat tuh negatifnya. Yeah. Tetapi karena carry forwardnya masalah antar developer lama dengan perbankan itu yang tersangkut. Kebetulan saya di situ dan saya sudah acquit the charge. Yeah. Udah keluar Pak. Yeah, udah lepas tanggung jawab. Yeah. Tapi karena respect saya masih mau, ya udahlah. Ayo, tapi saya ngomong sama mereka. Yeah. Tolong deh. Yeah. Clean and clear, beresin. Stres Pak. Justru gara-gara itu ya Bapak menjadi kuat dan
bisa menemukan terobosan-terobosan baru untuk yang akan datang. Nah, ketika Bapak di Podomoro, Bapak sudah tahu jaga ini gimana nih ya, supaya bisa jadi lebih baik, bahkan Bapak menguasai finance dan marketing ya, dan sukses. Dan legal juga saya ngerti Pak. Sukses, ya. Itu penting Pak. Ya. Memang saya ya kita waktu zaman kuliah kan ada pelajaran juga legal, ilmu hukum Pak. Jadi tahu lah gimana. Jadi bagaimanapun pabrikasi Pak, manufacturing, factory Pak, beda dengan properti. Properti kalau kita bilang bahwa di dalam proses manufaktur Pak, keluarnya sama aja. Material, raw material, proses keluarnya pasti begini. Properti enggak Pak. Beda Pak. Banyak jalannya ya. Waduh Pak. Banyak cabang-cabang. Cabang lika-liku kesangkut banyak Pak. Sehingga memang itulah yang disebutkan bahwa kita memiliki experiences ya Pak. Added value. Jadi di mana kita bukan trial and error aja. Kan kalau kita trial and error bos bisa marah Pak. Aja lu main coba-coba gue punya duit. Gak bisa Pak. Jadi saya bilang trial and error itu ada pengalaman yang mahal Pak. Tapi jangan mahal merugikan perusahaan. Betul. Sehingga apa yang saya alami itu beberapa kali saya bawakan perusahaan-perusahaan yang saya masuki, saya udah tahu nih. Jangan bagaimana jaganya. Itu penting Pak. Nah itu adalah masa lalu itu yang membuat kita dipercaya, trust, karena kita full of commitment yang positif. Terus Pak Alvin kenapa tertarik di dunia properti Pak? Sebelumnya kan backgroundnya kan finance ya. Manufacturing saya di 2 manufacturing Pak. Pertama manufacturing 3 tahun. Kemudian manufacturing 2 joint venture antara grup Salim dengan Australia. Nah itu pengalaman Pak. Bagaimana tipikal orang luar menghandle manufacturing, cost controlnya, internal control kayak apa. Nah saya matang situ Pak. Saya belajar di manufacturing itu internal control yang benar harus gitu. Jadi bagaimana properti? Nah, properti itu Pak lebih luas daripada manufacturing apapun dan lebih kompleks. Makanya saya selalu prinsip bahwa properti itu tidak bisa apple to apple. Pak, kalau kita bicara lokasi udah berbeda. Di kawasan sana demografiknya beda, tipikal segmentasi pasar berbeda, buying power beda, tipikal hunian yang mereka butuh beda. Kalau manufacturing kan Bapak bikin satu produk keluar kemana aja sama. Tipikal sama. Nggak perlu, kalau ini mesti versi A. Nggak bisa kan Pak. Manufacturing kan Pak. Kalau di sini gelasnya produk gelas ini mesti di tempat ini B. Bisa. Nggak bisa. Umum. Nah saya tertarik Pak. Di dalam properti itu karena banyak seninya. Seninya banyak. Pak banyak seni juga kan itu saya bisa katakan bahwa itu kan never ending story. Kapanpun orang pasti butuh hunian. Butuh rumah. Jadi nggak ada tuh kecuali pabrikasi tiba tutup Pak, model baru. Kalau properti loncat Pak, aturan baru pemerintah, segmen berubah, tipikal harga beda, model beda. Dulu kan ada country model, post model, ya kan Pak, atau kemudian ada minimalis. Nah itu tantangan. Sehingga saya tertarik ke properti itu satu mengenai tadi bahwa ini adalah basic need, kebutuhan dasar. Kedua adalah never ending story, cerita yang tidak pernah usai. Ketiga, semua butuh hunian Pak, dimanapun di pelosok dunia. Daya tarik kita, di mana kita masuk, itu pengalaman. Di mana track record kita bisa bawa ke dalam satu perusahaan, pengalaman yang kita bawa yang positif Pak. Jadi saya tertarik bahwa masuk situ jangan tanggung. Properti, terusin. Paling juga jadi 4L Pak. Lu lagi. Kan ketemu gitu kan Pak. Properti. Jadi dia juga pelakunya. Tapi kita lihat bahwa puluhan tahun ini, Bapak lihat sendiri bahwa pelaku properti yang long run sampai 30, 40, 50 tahun, 60 tahun Pak masih eksis di Indonesia. Karena memang demand-nya hunian itu nggak pernah berhenti. Nggak ada habisnya. Supply-nya kurang Pak. Karena orang kecil menjadi besar, besar menjadi dewasa, dewasa butuh rumah. Sedangkan tanah kan makin mengecil ya kan. Ya itulah jadi properti nggak ada habis ya Pak. Nggak bisa. Nah Bapak ini kan sebenarnya kan senior ya Pak ya di dunia di C-level ya, di C-level Bapak senior ya. Tapi kan banyak anak-anak muda nih sekarang
juga udah C-level nih Pak. Iya, Value apa yang mereka mesti miliki nih Pak? Sebenarnya gini Pak, ya saya maklum sih Pak, regenerasi. Ya kan, ada pucuk pimpinan itu kan owner juga, mereka C-level, mereka presidi, director, tetapi kan tidak ada successor. Kalau mereka mungkin percaya successor profesional, belum tentu 100% mereka percaya. Sehingga mereka butuh successor di keluarga, family. Jadi family itu ada successor yang lanjutan mereka lebih percaya daripada profesional. Ada yang gitu. Tapi ada juga perusahaan yang percaya profesional dengan track record, pengalaman, trust and commitment tadi. Dilanjut Pak, silakan. Going on. Tapi dengan tadi Bapak katakan bahwa banyak Gen Z nih, milenial nih, tiba-tiba udah C-level. Bisa CEO, CMO, COO, apalah. Pokoknya chief of apa gitu Pak. Tapi menurut saya adalah jika mereka belajar Pak, bisa. Tapi jangan terlalu buru-buru masuk mengambil putusan-putusan yang tegas. Dia mesti ada satu tingkatan bersama dengan profesional Pak. Misalnya ajak Pak Ismet nih, pengalaman. Nah dampingi Pak. Baru bisa. Kalau mereka dilepas Pak, bahaya. Bisa ambil keputusan yang spektakuler yang berbahaya justru buat perusahaan. Kita coba ingat ya, barusan belum lama ini kan ada industri yang tekstil kan Pak. Karena orang tuanya pass away, anaknya lanjut. Mungkin anaknya kurang pengalaman atau pendampingan kurang kan hampir bubar. Ingat ya Pak? Yang sahabat presiden baru, tolong dibantuin tuh. Siapa saya nggak sebut lah. Nah ini contoh Pak. Nah bagaimana dengan ada perusahaan yang mereka sudah mature Pak, dipersiapkan. Suksesor persiapkan dari anaknya. Dikasih kerjaannya nggak gampang-gampang ya, susah. Susah. Dari bawah dulu. Dari bawah Pak. Jangan tiba-tiba anak bos, toto ada di C-level. Karbit Pak. Wah itu bahaya Pak. Berbahaya ya. Di karbit. Nah kalau saya lihat banyak perusahaan developer senior Pak, mereka persiapkan. Dan jadi Pak, jadi naik. Nah C-level dimanapun mereka berhasil. Karena mereka belajar. Jadi learning by doing tuh beda dengan zaman kita sekolah, zaman kita kuliah. Belajar teori, textbook habis ditelen, keluar bingung. Makin apa ya? Nah sekarang ini zamannya adalah mereka berdampingan dengan profesional. Jadi dia belajar learning by doing. Jadi belajar aplikasi. Belajar aplikasi. Lebih bagus. Jadi bukan lulusan di mana university masuk taruh sebagai C-level, tapi belum experience aplikasinya gimana. Nah, justru yang baik adalah belajar aplikasi. Belajar aplikasi jadi sambil monitor. Nah, kuncinya adalah bagaimana saya punya satu prinsip Pak, dalam basic management yang perlu di pribadi ataupun sebagai company ya Pak, adalah di dalam 5 unsur Pak. Pertama, kita mesti punya planning. Jalankan planningnya, rencana apa nih? Kalau planningnya sudah oke, kita butuh ada organizing. Orang tidak organisasi melaksanakan planning siapa Pak? Organisasinya. Mendapatkan orangnya Pak. Jadi kalau 5 jari ini paling tinggi nih. Human factor nih Pak. Kalau planningnya sudah ada human being-nya, ketiga Pak. Finance. Directing. Directing dulu. Atur Pak. Atur. Ini orang-orang nih ada bagiannya ini, bagian ini cocok. Anda sana, Anda sini. Yang keempat, dikontrol Pak. Anda jalan sesuai planning nggak? Sesuai dengan planning. Rencana nggak? Dikontrol. Poin keempat. Kelima, evaluasi. Bisa tetap gini atau begini. Kalau begini, planningnya cocok. Jalanin cocok, orang cocok. Dikontrol baik. Kalau kurang evaluasi, supaya tetap begini. Ada yang nggak dievaluasi kan begini. Kan tinggal jempol. Evaluation. Jadi 5 unsur ini sangat penting di dalam industri properti atau atau personal. Kalau enggak tadi Bapak katakan Pak, banyak ya successor generasi muda ya, mereka punya konsep ini harus ikuti ke master planningnya, orang tempatkannya, diatur orangnya, directing dan controlling dan evaluating. Ini basic management sebenarnya dalam apapun harus bisa. Memang sebenarnya anak-anak muda itu harus belajar dari bawah untuk mereka tahan mental dulu ya Pak. Harus. Kuat mentalnya, terus mau rendah hati ya.
Walaupun anak bos ya. Iya. Karena kalau langsung di atas dia bikin directing tanpa ada planning yang Bener, jelas. nggak bisa. Wah itu akhirnya ya finance-nya hancur Pak. Waduh. Rentan Pak. Iya. Wah bikin ini. Tiba-tiba pemasukannya nggak jelas. Kolaps loh. Iya, yang ada duit bapaknya kucurin terus gitu. Itu kalau kita lihat kasus negeri kan terjadi. Jadi kan kadang-kadang setiap putusan yang dilakukan kan jangan pakai emosi kan. Iya betul. Orang bilang istilahnya baper. Jangan. Iya. Ratio. Iya. Ratio based on the paperwork. Iya. Based on the master plan. Based on people plan. Directing, controlling, evaluating. Jalan, evaluasi. Tapi kan saya juga maklum zaman sekarang ini kan banyak leader-leader yang pakai temperamen. Yang Bapak bilang tadi harusnya merangkul. Rangkul udah mati ya, kredibilitas tetap harus ada. Kemudian bagaimana dia punya leadership harus ada. Bukan berarti rangkul tuh jadi dia nggak punya kredibilitas Pak, diinjek-injek malah. Tapi dalam tugas skop yang benar, diatur tanggung jawab. Ayo, apa masalahnya? Kan leader gitu. Saya senang Pak, sebagai leader punya pasukan berkuda. Siap tempur nggak? Tiba-tiba saya masuk, ngajak lari kenceng, iya belum siap. Iya. Saya mesti lihat Pak, evaluasi dulu. Ini tim udah lengkap belum? Udah oke belum? Kalau belum, ayo siap ya. Saya kecepatan 30 nih, Anda ikut. Nanti once saya kecepatan 50 nih, harus ikut loh. Kalau kita sudah rangkul mereka, udah diberikan briefing, monitoring, apalagi kita strategi Pak. Lari, ikut ya, saya nggak akan balik. Kalau saya lari 60, 80, Anda tertinggal, sorry, saya nggak mungkin balik jemput Anda, nggak mungkin. Karena saya awal, ayo, bareng yuk, mulai deh ya. Jalan pelan-pelan. Oke siap ya, lari. Nah kalau kita nggak gitu kan, Bapak pemimpin si level yang itu, go, lari. Kececeran Pak. Mesti plan organisasi tuh, ya, mesti harus. Organisasinya. Jadi orang yang diajak seorang leader itu punya pasukan yang berkuda yang cukup tangguh. Bagaimana kan kita bisa rekrut orang yang tangguh, yang punya pengalaman atau yang belum ya kita ayo. Dia punya kemauan, punya semangat, ayo. Jadi once Bapak lari dia mesti ikut. Kalau udah lari ke 80-100 km per jam, ketinggalan, masa mungkin balik lagi? Betul, nggak mungkin. Tertinggal ya, sorry ya. Anda tertinggal, ya udah, itu. Iya Pak, jadi memang yang tadi ya 5 prinsip Prinsip itu penting ya. itu harus Pak. Ya, jadi yang endingnya adalah ketika action, evaluasi itu penting. Kalau nggak ada evaluasi, larinya jadi apa sesuai dengan plan atau tidak. Ya, gitu. Dan ketika lari kencang udah siap semua tuh Pak. Yes, betul. Ya, evaluasi itu penentu lari akan lebih kencang apa kita melambat sedikit nih Pak. Setuju. Kalau tanpa adanya evaluasi, sisi apa? Level si yang muda ini lari ya kan, yang penting omset ya kan. Iya omset bisa terjadi omset kan mesti plan jelas juga, organisasinya, directionnya, controllingnya dan evaluasinya tuh. Kalau enggak, Pak nanti duitnya jebol tuh Pak. Betul. Jadi memang yang saya khawatirkan memang kalau generasi sekarang tuh bertanya Bapak tuh bahwa ini banyak generasi muda yang belum pengalaman karena suksesornya orang tua. Nggak masalah selama dia juga mau belajar. Pikirkan dulu udah bertindak. Jadi tim kan sudah siap. Anak bos ikutan semua. Tapi bukan berarti dia anak bos semena-mena. Rusak lah. Dia anak bos punya kredibilitas, diajak timnya. Kan kita prinsipnya adalah, we are eagle, not chicken, gitu kan. Kalau misalnya, you are chicken, I'm eagle. Chicken bagian sono, ke KFC aja. Eagle bersih, kita doang ke sana. Pisahin loh. Kalau kita bilang, I'm a leader, we are eagle. And you come with us as an eagle. Hayo. Tapi kalau you action just like chicken Mbak, udah sono deh. Udah pindah. Kalau mau bareng, ayo saya ajarin supaya jadi eagle gimana. Terbang, ayo. Kan ada istilah cerita tuh. Seorang leader yang masuk punya pimpinan leader, supaya leadership Pak, kecampur sama yang tadi bilang. Yang chicken Pak. Terus digabung. Gabung ini ayam bilang, kamu kan gede.
badan lebih gede loh. Saya lebih gede. Kenapa nggak terbang? Enggak, saya chicken kok. Terbang ngaruh. Yeah. Nah jadi kadang-kadang si level leadership itu mereka mesti yakin. Yeah. When you jump into the organization, that means you are the eagle that you show as an eagle. Jangan gabung masuk chicken, lu jadi chicken deh. Iya benar. Dia mesti harus kan, I'm eagle, ayo, just like me, eagle. Nah akhirnya kan gara-gara kontaminasi, ada yang bilang, gila ya, eagle gabung sama chicken ya, nggak usah terbang. Nah kita balik dong, bukan nanti lu jadi eagle, ayo bareng-bareng, nah bisa kan Pak? Pasti leadership kan sebagai organisasi kan kita butuh. Yeah. Timnya bareng-bareng sebagai eagle. Tapi kan tim Bapak ini kan pasti mungkin sebagian didominasi oleh Gen Z ya Pak? Ya, sedangkan Gen Z ini kelihatannya ada yang siap jadi eagle, ada yang tetap mau jadi chicken Pak. Bener. Bagaimana tuh mimpinnya tuh Pak? Gak mudah kan Pak? Iya, gak mudah. Jadi gini, kita bagaimanapun kan sebagai leader Pak, punya track record lah, punya experiences. Tentunya kita menjadi sosok. Harus wujudkan kepada mereka, please follow me, I will teach you. I will go with you. Kita turun sama rangkul. Karena sebenarnya generasi muda Gen Z itu pinter-pinter, smart. Bener, Pak. Pinter. Smart. Udah era digital. Pak. Semuanya on digital, on screen. Kita giring. Tapi mereka tidak punya pengalaman actionnya. Action plan-nya Pak. Secara theoretical plan, apa yang mereka belajar di luar negeri, di sekolah hebat-hebat, pinter. Aplikasi gimana? Nah kita sosok. Jadi gini, kalau saya lihat di dalam satu perusahaan itu kan tidak ada generation gap lagi. Saya benar Pak. Di bawah tuh jauh. Jadi kita level senior itu kan Baby boomer. 40, 50s kan Pak. 50 ada yang 60s kan. Ini yang generation Gen Z itu kan 20s, 30s. Gapnya jauh. Tetapi karena masa sekarang tidak ada generation gap, berarti kita bisa komunikasi dengan mereka. Beda kan kalau dulu Pak Esmet misalnya 30s, anak buah zaman dulu beda. 30s Bapak waktu itu ketemu sekarang Bapak 50. Yang 30s itu Bapak di bawahnya 20, beda berapa jauh Pak. Kita mundur nih. Bapak 30s, anak tuh 5 tahun Pak. Iya. Jadi kalau datang, siapa tuh? Coba sekarang. Bapak 50s, ini 25. Gapnya 25 tahun ya. Komunikasi Pak. Ya, karena teknologi Pak. Teknologi tidak ada gap. Sehingga kita sebagai orang yang experience dan senior, nggak ragu untuk komunikasi dengan youngster. Ayolah, tidak ada. Coba kalau kita mundur 50 ke 25, dia baru 2 tahun. Kita lagi ngobrol meeting, anak siapa tuh? Sekarang coba 25-50 misalnya. 25 tahun Pak. Tapi jalan. Karena dia nggak ngerti, dia belajar Pak dari digital. Dan kita memberi kesempatan. Kepada generasi muda ini, yang generation Gen Z itu open communication. Mereka smart. Tapi mesti digiring. Mentalnya Pak terutama Pak. Mental, jangan sampai mentalnya tadi nggak kuat. Jadi mental Pak. Mental. mental Pak. Waduh kacau. Udah gitu kan, saking pedenya dia mental nggak apa-apa. Gua kan ada IMF. Didukung IMF. Apa tuh? Ibu mertua family. Itu yang jagain dia ya. Jagain dia. Nah, kan kita bilang IMF hebat amat. New York ya. International Monetary Fund. Enggak. Nggak apa-apa, gagal ada ibu mertua family yang dukung saya kok. Wah, aduh. Nah itu kadang-kadang kalau mereka berpikir itu berarti mereka fighting spirit kurang. Karena terdukung oleh orang tua yang mereka punya sebagai owner. Justru kita ingin mereka itu, ayo fighting spirit. Ayo, punya semangat. Pasti punya kemauan. Punya kemauan karena punya semangat. Oke Pak. Saya rasa ini perlu disadari lah sama Gen Z ini untuk punya fighting spirit yang kuat ya Pak. Selanjutnya Pak, ini kira-kira apa makna Pak Alvin kolaborasi itu buat Bapak apa Pak ya? Kolaborasi kan kerjasama secara utuh sebenarnya, saling mengisi. Prinsipnya kan ada satu istilah bahwa lemah dan kuat itu kan sering mengisi Pak. Sekuatnya batu pun kalau dihajar sama air yang tetes-tetes itu berlubang. Kemudian sekuat sehebat apapun ada masanya. Jadi kita berputarnya roda itu, kita setelah mesti perbaiki roda itu, ganti bannya, roda lebih kuat, nah itu kolaborasi.
Kolaborasi. Jadi ada tipikal di dalam manajemen kita butuh orang-orang di bagian masing-masing. Bukan independensi. Jadi kalau saya berprinsip Jawa tidak ada konflik of interest. Saya didatangkan di satu perusahaan sebagai wadah. Perusahaan itu wadah, Pak. Everybody jump into the same media, itu adalah company. Bring different experiences, different education, different culture, tapi in one company. Yeah. Nah itu harus kita kolaborasi. Yeah. Jadi kita nggak bisa bilang bahwa kita yang benar. Mereka nggak ngerti apa-apa. Yes. Nah, nggak bisa. harus kolaborasi ya Pak. Kolaborasi. Jadi mereka siap kerjasama. Ayo out of the company itu kan on a personal vacation masing-masing. Tapi waktu jam itu Bapak Presdir, saya manajer, kolaborasilah. Yeah. Bapak manajer, dia supervisor, kolaborasilah. Dia supervisor, dia staff. Kita butuh. Yeah. Satu tim itu kan ada from the top to down. Ya kan? Itu adalah kolaborasi satu manajemen. Nah, disinilah responsibility, authority jelas. Yeah. Dan punya semangat yang sama. Yeah. Kalau enggak kan, waduh gini Pak. Iya. Perang Baratayu udah lama-lama ya Pak. Capek. Pak, kan pemerintahan baru ini kan sangat care dengan dunia properti ya, dengan mencanangkan 3 juta rumah ya Pak. Apa harapan Bapak sebagai praktisi bahkan pelaksana di dalam dunia properti ya Pak? Dan dengan pemerintahan yang baru, apalagi Bapak juga sekarang ini kan kita lihat apartemen ini kan challenge ya Pak ya. Apa kira-kira harapan Bapak nih terhadap pemerintah nih Pak? Iya. Yang baru ini Pak? Sebenarnya pemerintah baru ini kan sudah menyusun kabinet dan udah terlepas PUPR-nya independen bahwa ada Menteri Perumahan Perkotaan atau Pembangunan gitu ya. Nah ini bagus. Harapan saya secara pribadi sebagai pelaku yang sudah boleh katakan punya pengalaman lah. Sebaiknya pemerintahan juga merangkul pihak profesional dari swasta. Betul. Karena kayak Pak Ismet kan pengalaman udah banyak banget, udah 40 tahun lebih. Dirangkul, diajak karena kita runner. Sebagai runner kan lebih tahu pengalaman. Tapi kalau birokratnya memang dia adalah orang yang runner juga, no problem. Tapi saya khawatir adalah jika birokrat ini adalah hanya sosok dalam teknokrat, birokrat yang umum, bukannya segmentasi, fokus ke bidangnya. Betul. Rangkul lah orang-orang swasta yang pengalaman supaya bisa sharing pengalaman. Harusnya kan pengalaman selama beberapa periode lampau kan pimpinan menteri itu birokrat. Jadi begitu keluarkan aturan tarik lagi, evaluasi lagi. Harusnya begitu lempar aturan ini applicable nggak? Bisa dilaksanakan nggak secara praktiknya? Ini penting. Jangan sampai dilempar nggak bisa pelaksanakan. Nah lebih baik harapan saya adalah ya Pak Presiden Prabowo sih otaknya bisnis. Pak Wakil Presiden Gibran juga otak bisnis bagus. Kita bicara membangun ekonomi negara baik untuk mencapai negara bertumbuh sebagai Indonesia Emas itu 45 jalan. Harapan saya cuma itu Pak. Ya ekosistemnya harus terjadi ya Pak. Ekosistemnya dalam segi organisasi itu penting. Lebih mempercepat sebenarnya pembangunan itu. Jadi bukan hanya satu rencana 3 juta. Ya pelaksana gimana? Siapa runnernya? Siapa pengalamannya? Bagaimana aplikasi untuk mencapai 3 juta? Ya swasta lah diajak. Yang pengalaman lah. Benar. Mestinya Pak Ismet udah wakil menteri. Oke Pak, sekarang kita masuk sesi 2 ya Pak. Ya, baik. Mitos atau fakta nih Pak? Ya. Kita mau tanya nih Pak. Yang penting itu titel, soal tanggung jawab dipikirkan nanti, ini mitos. Waduh, itu sih mitos banget. Mitos banget ya. Nggak mungkin Pak. Itu nggak mungkin. Karena bagaimanapun judul buat apa sih? Zaman sekarang kita ngomong lah, lulusan university Pak, PhD, master, nggak usah lagi. Yang penting Ismet Tata Karma, nggak usah pakai judulnya PhD, MI, segala, nggak butuh. Pengalamannya apa nih? Udah cukup. Oke Pak. Yang kedua Pak,
investasi dalam bidang properti sudah tidak menguntungkan. Ini mitos atau fakta? Itu mitos. Mitos benar ya pasti. Properti itu never ending story. Ya. Memang ada masanya. Ya. Tiba-tiba secondary market kayak sekarang nih, secondary market itu dong meledak. Orang mau jual semua, Pak. Iya. Orang yang invest kan jadi merasa, waduh salah saya invest. Ini masanya. Semua banding harga jual murah. Jadi kita harus pikirkan bahwa masanya ini berubah karena orang BU. Jangan bilang cari cuan lagi. Yang penting jadi duit aja. Nah jadi orang berpikir bahwa, jangan jadikan uang taruh di properti jadi rugi, nanti salah investasi. Enggak. Ada masa. Ada masanya ya. Yes. Ada siklusnya lah ya. Siklusnya benar. Oke Pak, selanjutnya Pak. Properti merupakan bisnis yang berkelanjutan. Mitos atau fakta Pak? Fakta. Fakta ya. Yang saya katakan bahwa properti itu never ending story. Sampai kapanpun orang butuh niat, tipikal medan segmentasi bertemunya kita 135 juta Pak, ada lagunya dulu. Udah 270, 280 juta. Nah di mana mereka? Iya. Kalau masih wild camping boleh Pak. Iya. Tapi kan balik ke rumah. Iya benar. Tanah makin kecil, kebutuhan makin besar. Tetap. Jadi primary tetap tuh properti. Tetap. Never ending ya Pak? Never ending story, baik itu primary market atau itu sebagai secondary market. Tetap orang butuh. Tapi kalau siklus terjadi tumpang tindih ya itu pada masa tertentu aja. Oke Pak, Pak Alvin terima kasih untuk waktunya. Kira-kira bisa menjelaskan, memberikan closing statement kepada teman-teman yang melihat YouTube ini Pak. Ya, sebagai seorang pebisnis, profesional, apapun ya industriawan boleh. Tetapi cuma satu yang kita mesti catat, bahwa kebutuhan hunian itu tetap ada. Tetapi semangat untuk melanjutkan semua yang kita inginkan harus tetap diutamakan. Punya semangat, punya kemauan. Artinya kita punya rencana. Kalau semangat masih tetap ada, rencana ada, jalan. Maju terus. Jangan berhenti. Karena kembali lagi, bisnis itu going concern. Kemudian kita lihat bahwa ini ada nilai yang kita butuh. Bertumbuhnya nilai berarti Anda punya nilai tambah dan growth values, nilai tumbuh. Saya rasa itu aja. Oke teman-teman sekalian, kita sudah masuk babak terakhir. Kita sekarang masuk ke babak giveaway time. Tersedia buku dari Pak Suprato. Ngomong sih gampang. Dan ini sangat populer ya. Tolong like, subscribe video dan channel YouTube Synergy Group Indonesia. Follow IG Synergy Group ID dan Synergy Resto ID. Komen mau di kolom komentar. 3 orang yang beruntung akan dihubungi oleh pihak SOS. Oke, sampai ketemu di SOS Podcast yang akan datang. Oke, terima kasih Pak Alvin untuk waktunya. Ini ada kenang-kenangan sedikit dari sponsor King Coil Pak. Ya, supaya tidurnya lebih nyenyak. Butuh tidurnya. Iya, tidur nyenyak ya. Bebannya kalau bisa tidur nggak bisa jalan bisnis. Thank you.